Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mitra Zaik Pendongeng Horor. Halo, apa kabar teman-teman sekalian? Semoga kita semua selalu diberkahi oleh Allah dengan rezeki yang luas, kesehatan yang prima, kemudahan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Untuk kesempatan pada malam hari ini, Mitra Zaik ingin bercerita sebuah kisah mistis dengan judul Garasi. Tapi sebelum kita ke cerita, Mitra Zaik ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung berkembangnya channel ini, yang sudah mendengarkan, yang sudah like, share, komen, dan subscribe. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan atas suatu kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri. Bagi teman-teman yang sudah berbuat baik, semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Bagi teman-teman yang mendengarkan tapi belum subscribe, mohon izin di subscribe terlebih dahulu, karena subscribe adalah sebuah kebaikan dan subscribe membuat Mitra Zaik lebih bersemangat dalam membuat konten-konten horor terbaru. Oke, kita ke cerita. Cerita ini terjadi pada tahun 2022 ya, tahun lalu, masih belum lama. Terjadi di sebuah daerah di suatu wilayah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tersebutlah ada seorang tokoh ya dalam kisah ini yang kita samarkan saja namanya dengan nama samaran namanya Mas Dion. Mas Dion ini bekerja sebagai seorang driver. Segala macam kendaraan sudah pernah Mas Dion pegang ya, dari mulai mobil atau bis trayek, kemudian travel, dan yang terakhir bekerja di sebuah biro jasa yang menyediakan jasa travel dan rental mobil. Sampai kemudian kita tahu kan tahun 2020 ada pandemi COVID-19 yang melanda, sehingga Mas Dion ini lebih banyak off-nya di rumah ya, tapi tetap berusaha untuk mencari nafkah gitu. Sampai kemudian tahun 2022 kemarin, ketika PSBB itu dilonggarkan, itu Mas Dion mendapat tawaran untuk bekerja di sebuah usaha rental mobil sebagai driver, karena kadang ada penyewa yang ingin menyewa mobil berikut dengan supirnya atau drivernya. Nah, karena Mas Dion ini bekerja sebagai driver, maka pihak keluarga ini diberitahu dari awal, karena sudah berbelas tahun atau sudah berpuluh tahun menjadi driver, maka pihak keluarga ini paham bahwa lebih baik Mas Dion saja yang telepon ke rumah daripada orang rumah yang telepon Mas Dion gitu, karena takutnya kalau nanti sedang membawa kendaraan kan berbahaya kalau menerima telepon gitu. Dan ada juga misalkan telepon sedang membawa kendaraan, di samping menjadi sebuah bahaya, juga takutnya nanti ada komplain dari penyewa atau dari tamu. Jadi sudah maklum ya pihak keluarga, lebih baik Mas Dion yang menelepon daripada pihak keluarga yang menelepon. Kemudian kalau mengantar tamu ini itu paling cepat adalah 3 hari untuk perjalanan pulang pergi ya. Misalkan hari pertama perjalanan berangkat, hari kedua sampai di lokasi tujuan penyewa, hari ketiga kembali lagi ke kota Jogja ya, ke daerah istimewa Yogyakarta. Jadi paling cepat itu 3 hari ya, kadang bisa 4 hari, 5 hari, bisa seminggu, bisa 10 hari. Ini tergantung tujuan dari penyewa. Jadi sudah umum gitu. Dan kemudian Mas Dion ini seringkali menginap atau tidur di garasi kendaraan atau di pool kendaraan, karena mepetnya waktu kembali ke pool dengan keberangkatan esok harinya gitu. Jadi sudah umum gitu ya, sudah umum. Paling nanti misalkan sampai di pool malam, istirahat malam di pool disediakan gitu. Dan biasanya juga banyak ya para supir-supir lain untuk besok pagi berangkat ke
destinasi masing-masing. Nah, pada waktu itu menurut keterangan saksi, Mas Dion ini pada tahun itu ya, tahun 2022 itu pada hari Jumat sore menjelang malam itu baru selesai mengantarkan tamu dan mengembalikan kendaraan ke pool. Karena menjelang malam mengembalikan mobil, maka Mas Dion ini tidur di garasi. Karena saksi mata yang bertemu itu sempat bertanya kepada Mas Dion gitu ya, kamu pulang nggak ke rumah gitu? Nggak, tidur di sini aja karena besok katanya Pak Bos mau suruh ngantar tamu lagi. Maka si temannya ya, saksi mata yang terakhir bertemu dengan Mas Dion ini menyaksikan bahwa Mas Dion memasukkan kendaraan ke garasi dan dia kemudian masuk ke kamar belakang untuk istirahat. Di kamar belakang disediakan lah ada tempat tidur, ada TV dan sebagainya lah. Biasanya kalau malam itu banyak supir-supir yang nginep di situ, tapi karena baru saja lepas dari pandemi, jadi malam itu hanya tinggal berdua ya, Mas Dion dan temannya ya, kita sebut saja sebagai Mas Imot. Setelah lihat Mas Dion masukkan kendaraan ke garasi, Mas Imot ini pulang. Pihak keluarga Mas Dion nggak ngerti kalau Mas Dion sudah pulang ke DIY, tapi tidak pulang ke rumah, tapi ada di garasi. Nah, itu kan hari Jumat sore ya. Ketika hari Sabtu malam, jadi keesokan harinya, kondisi pool menurut saksi mata ini sepi karena ada job lagi hari Senin, hari libur. Sabtu Minggu libur, kebetulan tidak ada yang menyewa karena baru lepas pandemi, jadi saksi mata, rekan-rekan kerja ya, suku-suku yang lain tidak ada di garasi. Nah, pada hari Sabtu ini anehnya, hari Sabtu malam, istri dari Mas Dion, sebut saja namanya Mbak Sri gitu ya. Mbak Sri ini tidur dan dalam tidurnya didatangi oleh Mas Dion. Aku wis bali. Itu bicara dalam bahasa Jawa, aku wis bali, aku sudah pulang gitu. Aku sudah pulang. Nah, keesokan paginya ketika bangun Mbak Sri ini nggak ada firasat atau nggak ada kecurigaan apa-apa gitu ya, kok ngimpi didatangi Mas Dion gitu. Apa karena kangen, sudah lama tidak nyupir, ketika nyupir sudah luar kotanan 4 hari nggak pulang apa gimana, itu kangen apa gimana, jadi nggak terpikir kalau ada hal-hal yang bersifat janggal gitu ya. Mbak Sri ini nggak berani untuk telepon karena masih ingat pesan gitu ya, jangan telepon, lebih baik Mas Dion yang telepon, siapa tahu sedang ngantar tamu atau sedang nyetir, sedang bicara dengan tamu, takutnya kena laporan bahwa ini supir nyupir sambil main HP, kan bahaya. Hari Minggu pun begitu juga. Hari Minggu Mas Dion ini ada muncul di mimpinya Mbak Sri. Ketika Mbak Sri tidur itu, Mas Dion datang, hanya bicara sepatah kata itu tadi, aku wis bali, aku sudah pulang. Ini Mbak Sri ini bingung kan. Nah, besok paginya hari Minggu Mbak Sri ini memberanikan diri untuk telepon gitu ya, telepon ke HP gitu ya. Pikirnya hari Minggu biasanya penyewa itu kalaupun rekreasi sudah sampai tempat rekreasi, para driver itu biasanya sudah free gitu ya, sudah nunggu di parkiran, paling juga ngopi. Mbak Sri itu telepon gitu. Telepon tapi tidak nyambung, tidak ada nada dering. Dicoba lagi siangnya juga nggak ada nada dering. Dicoba lagi malamnya nggak ada nada dering. Apa baterai habis? Tapi kalau baterai habis nggak mungkin, ada charger. Atau daerah yang dituju, destinasi yang dituju oleh penyewa ini tidak ada sinyal. Tapi juga tidak mungkin ya, tahun 2022 boleh dibilang di seluruh Pulau Jawa ini boleh dibilang masih ada sinyal lah ya. Apa gimana gitu, sudah mulai ada kecurigaan.
Nah, pada hari Senin itu tiba-tiba rumah Mas Dion ini didatangi oleh pihak kantor dari travel tadi, menanyakan di mana Mas Dion berada. Nah, Mbak Sri ini menjadi bingung gitu kan, loh bukannya mengantar tamu dari berangkat kemarin belum pulang, sampai sekarang belum pulang gitu. Nah, Mas Imot sebagai salah satu orang yang mencari Mas Dion ini bersaksi, hari Jumat saya ketemu Mas Dion di pool. Cuman saya pulang, Mas Dion memasukkan kendaraan. Setelah itu saya tanya, mau pulang atau mau nginep sini? Katanya Sabtu pagi mau ada job lain, jadi Jumat malam tidur di pool gitu. Tapi Mbak Sri ini sebagai istri mengatakan Mas Dion nggak pulang. Anak-anak juga ditanya juga nggak tahu di mana Mas Dion ini gitu kan. Pihak rental ini mencari Mas Dion karena kendaraan tidak ada di pool, dan ketika cari tidak ada gitu ya. Takutnya kalau mulai dari penggelapan kendaraan sampai terberatnya adalah ada dipakai untuk kemana dan ada kecelakaan gitu ya, karena pihak rental ini menghubungi telepon, dari mulai telepon itu nyambung tapi tidak diangkat sampai dengan telepon itu tidak tersambung gitu ya. Bingung mencari, kemudian baru teringat ya, si pemilik rental baru teringat bahwa mobil tersebut unit yang dibawa oleh Mas Dion ini memiliki GPS ya. Setelah diutak-atik, di tag GPS, ternyata kendaraan berada di dekat dengan pool itu, ada sebuah perkampungan, dan mobil yang dibawa oleh Mas Dion itu ada di situ. Nah, setelah dicari di lokasi tersebut berdasarkan tag GPS, itu ada di sebuah rumah ya, dengan halaman. Memang itu setelah didatangi oleh perwakilan kantor bersama istrinya Mas Dion, memang itu adalah rumah temannya Mas Dion ya, yang rumah itu boleh dibilang sering dibuat untuk posko gitu ya. Para cowok-cowok kongko di situ ya, mulai main gitar, main kartu, minum kopi gitu. Mobil ada di situ ya. Yang jelas adalah mobil itu tidak digelapkan ya. Diduga malam hari ketika di pool, karena nggak ada orang, nggak ada supir lain, Mas Dion ini ke rumah temannya ya. Nah, pemilik rumah itu jarang ada di rumah, maksudnya dia punya rumah di situ, tapi seringnya tinggal di rumah yang dekat dengan Kodia Yogyakarta ya. Jadi rumah itu cuma sebagai hanya tempat yang memang seringnya untuk kongko saja gitu ya, para cowok-cowok circle gitu ya. Mobil ada dan rumah itu terkunci. Kemudian setelah diketok-ketok tidak ada jawaban, sampai kemudian ada ketua RT yang datang gitu ya. Kok rame-rame, ada apa Pak gitu. Dijelaskan bahwa dari pihak rental mobil nyari si driver, nyari armadanya ya. Takutnya armada ini digelapkan dan sebagainya. Tetapi ternyata mobilnya ada gitu. Tapi kemana supirnya gitu ya. Ada job untuk ngantar tamu juga ditelepon nggak diangkat. Kemana Mas Dionnya, kemana gitu ya. Si pemilik rumah kemudian ditelepon oleh si Pak RT tersebut atau tokoh masyarakat. Nggak lama datanglah si pemilik rumah ya, kita samarkan namanya sebagai Mas Karyo lah, kita samarkan. Mas Karyo ini kaget, kok rame-rame, rumahnya ada apa gitu ya. Dan setelah ditanya-tanya, Mas Karyo ini menjelaskan memang pada waktu itu dia di WA oleh Mas Dion ya. "Kowe nang omah ra? Kamu di rumah nggak? Aku di pool." Nah, kan dekat pool kendaraan sama rumahnya Mas Karyo itu dekat, rumah yang memang rumah yang kosong, yang sering untuk kongko gitu, karena Mas Karyo kan ada di rumah lain yang dekat dengan Kodia Jogja. "Oke, aku di rumah, kenapa gitu? Aku di pool sendirian."
aku tak ning omahmu aja, aku tak ke rumahmu aja ya, minimal ada teman ngobrol. Kalau di pool sendiri walaupun ada TV, ada internet juga kosong ya, ngelangut atau hampa, mending ke rumahnya Mas Karyo. Mas Karyo itu demi teman itu datang dari Kodia Jogja ke daerah tersebut. Memang malam itu datang Mas Dion datang, kemudian di situ mereka ngobrol ya, makan kacang, minum kopi gitu ya, minum soda gitu, sampai kemudian Mas Karyo ini minta izin karena itu kan Jumat malam, padahal besok pagi Sabtu pagi Mas Karyo ini ada kegiatan yang nggak bisa ditinggalkan ya. Kalau nggak salah itu ada undangan manten. Jadi kalau Mas Dion mau tidur di sini silahkan, besok pagi aku datang lagi. Nah setelah itu sudah nggak ketemu gitu. Karena udah biasa rumah itu untuk tempat nongkrong itu juga udah biasa. Nongkrong positif ya, bukan nongkrong yang negatif. Tapi rumah itu diketok-ketok, digedor-gedor kok nggak dibuka dan tetap terkunci gitu. Maka dengan izin Mas Karyo sebagai pemilik rumah, apa didobrak aja, karena kebetulan kunci cuman satu dan kunci itu dibawa oleh Mas Dion. Diduga Mas Dion masih ada dalam rumah. Kemudian setelah disepakati, didobraklah pintu gitu ya. Begitu pintu didobrak, tercium bau yang tidak sedap gitu ya. Semua orang di situ, termasuk orang dari pihak perusahaan travel, pemilik rumah, warga dan istri Mas Dion ya, Mbak Sri ini kaget bahwa Mas Dion itu sudah meninggal dunia gitu ya, sudah meninggal dunia dan sudah mengeluarkan bau busuk gitu. Dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi dan diduga meninggal itu pada sekitar Sabtu dini hari ya. Sabtu dini hari diduga adalah serangan jantung. Jadi kombinasi mungkin dari kurang tidur karena perjalanan pekerjaan nyetir, kelelahan karena kelelahan karena nyetir, kemudian begadangan, mungkin juga banyak kopi dan banyak rokok ya. Jadi ketika sampai di Jogja bukannya istirahat, dia malah begadang dengan Mas Karyo. Mas Karyo sekitar jam 11 izin pamit untuk pulang ke rumah. Nah, Mas Dion kemungkinan besar masuk ke dalam rumah untuk tidur dan terkena serangan jantung. Maka kalau dikonfirmasi ke Mbak Sri, ada benang merah, ada ketemu sebuah cerita karena di Sabtu Mbak Sri tidur itu didatangi oleh Mas Dion dan berkata aku sudah pulang. Jadi mungkin pulang ke rahmatullah. Hari Minggu pun ketika Mbak Sri tidur itu juga didatangi oleh Mas Dion berkata aku sudah pulang. Jadi baru ketahuan di hari Senin siang, berarti Sabtu, Minggu, Senin sudah meninggal selama 3 hari dan mulai mengeluarkan bau busuk. Dari otopsi pihak rumah sakit tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan atau keracunan atau hal-hal yang bersifat negatif ya, hanya memang faktor serangan jantung karena memang Mas Dion ini sudah di atas 50 usianya, kemudian mungkin kelelahan karena nyetir kena AC sepanjang malam mungkin ya, kalau nyetir kan mungkin kena AC sepanjang malam, kemudian kurang tidur, kurang air putih, sering merokok dan sering minuman manis ya, jarang air putih. Jadi diduga itu yang membuat kena serangan jantung. Tapi sempat pamit pulang bahwa aku wis bali, aku sudah pulang, mungkin pulangnya pulang keharibaan Tuhan yang Maha Kuasa. Wallahu a'lam bishawab ya. Mari kita senantiasa berdoa semoga kita diberi kesehatan yang prima gitu ya, sehat terus sampai nggak tahu sampai kapan, sampai akhir hayat kita tetap sehat, jangan menjadi beban atau menjadi masalah untuk anak cucu kita nanti. Yang penting kita selalu hidup sehat gitu ya. Baik, demikian cerita atau kisah untuk malam hari ini. Sebelum itu saya undur diri. Jika teman-teman ada punya kisah-kisah horor atau kisah mistis, kisah di luar nalar,
Jika ingin berbagi silahkan, alamat ada di kolom deskripsi. Itu saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.